Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Liukan Tupak Biring Utara, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 LPTK IAIN Palopo tahun 2024. Hari ini tanggal 31 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik ujian kinerja pembelajaran di kelas 7 dengan materi beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk kembali lagi melaksanakan proses belajar kita seperti biasanya, yaitu pendidikan agama Islam. Ya, tak lupa pula kita berikan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan dan contoh yang baik bagi kita umat Islam. Nah, jadi sebelum itu anak-anakku sekalian, sebelum ibu lanjut, ibu minta siapkan dulu kata kelasnya. Berjalan, siap. Berjalan, siap. Berjalan, siap. Selanjutnya, duduk siap. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Selesai. Ya, baiklah anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, baik, alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Kalau sudah siap untuk belajar, berarti sudah bersih ya. Tidak ada lagi sampah di laci mejanya, tidak ada lagi di lantai. Ya, sudah bersih semua ya? Ya. Kemudian sudah jadi sarapan semua? Sudah. Ya, karena sarapan itu sangat penting nah. Jadi sebelum kita pergi ke sekolah, nah kita harus sarapan terlebih dahulu. Apa biasanya sarapan tak? Nasi goreng. Ya, nasi goreng. Apa lagi yang lain? Nasi kuning. Nasi kuning ya. Ya, banyak macam-macam sarapannya. Yang penting itu ada yang masuk di dalam tubuh taknya kalau pagi-pagi supaya kita semangat untuk belajar ya. Jadi jangan dilupakan itu untuk sarapan ya, supaya itu materi bisa kita serap dengan baik ya. Ya, oke. Kita langsung saja ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang mawas diri dan introspeksi dalam kehidupan ya, yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum itu ibu absen dulu ya. Ibu absen Fitri Habib. Hadir, Bu. Iya. Hairil Anang. Hadir ya. Muhammad Hairil. Hadir, Bu. Oke, hadir ya. Muhammad Faiz. Hadir juga ya. Muhammad Fajar. Hadir, Bu. Ayo. Muhammad Fajar. Nur Indah Aulia. Hadir, Bu. Ya. Nur Hikmah. Hadir, Bu. Rivaldi. Hadir, Bu. Syahira Anaya Ismail.
panjang juga namanya ya. Mutiara Harmin. Oke, hadir semua ya. Ya, alhamdulillah. Ini suatu kesyukuran yang sangat luar biasa ketika kita diberikan kesehatan ya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran kita. Kita diberi kesehatan untuk belajar ya. Ya, ini adalah rasa syukur yang sangat luar biasa ya. Ya. Sudah. Jadi sebelum ibu masuk di materi ibu tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, ibu mau ulang lagi pelajarannya ibu minggu lalu. Ya. Kira-kira anak-anakku sekalian, ada yang masih ingat tidak pelajarannya ibu minggu lalu? Ya, kita silakan. Pelajaran minggu lalu adalah ghibah. Ya, benar ya. Nah, apa itu ghibah, Nak? Ghibah adalah berbicara sesuatu yang buruk di belakang orang yang tidak disukai. Masya Allah, pasti tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, selain daripada ghibah, ya, jadi minggu lalu kita belajar tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayyun. Ya, kira-kira anak-anak sekalian masih ada yang ingat apa itu tabayyun? Iya, kita kan. Memastikan kebenaran suatu, memperjelas atau mengklarifikasi informasi. Ya, benar ya, tepuk tangan dulu. Ya, jadi menghindari ghibah dan melaksanakan tabayyun. Ghibah tadi sudah dijelaskan oleh anakku bahwa membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, ya. Dan itu tidak boleh kita lakukan sebagai umat Muslim atau Muslim, ya, karena bisa menimbulkan pertengkaran, bisa menimbulkan perselisihan, ya, antar teman kelas misalnya, ya. Jadi jaga itu ucapan kita, jangan membicarakan keburukan orang lain. Nah, kemudian tabayyun, ya. Nah, tabayyun tadi sudah dijelaskan oleh anak kita bahwa mencari klarifikasi dari informasi yang kita dapatkan. Kira-kira di mana bisa kita dapatkan lagi itu informasi? Ya, di internet, ya. Nah, biasa itu cepat sekali itu kita dapatkan di WhatsApp, ya. Ya, langsung menyebar ini di WhatsApp. Ya, jadi jangan sampai kita mengirim ini tanpa kita tahu sumbernya dari mana. Apakah ini benar ataukah ini tidak menyenangkan bagi orang lain. Oke, paham ya? Ya. Oke, saya kira paham untuk pelajaran kita minggu lalu. Nah, sebelum ibu masuk di materinya ibu, kita ice breathing dulu ya. Ya, berdiri dulu semua. Ya, berdiri dulu semua. Kita ice breathing. Jadi begini cluenya ya. Ya, supaya renggang-renggang ini tertarik duduk ya. Ya, jadi cluenya kalau ibu bilang tepuk satu. Ya, udah. Tepuk tangan satu. Ya. Jadi kalau ibu bilang tepuk satu, kan tidak ada tangannya, berarti tidak tepuk tangan. Ya, oke. Kalau ibu bilang, kalau ada kata-kata ibu bilang tangan, berarti tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Tapi kalau ibu hanya bilang tepuk satu, berarti tidak tepuk. Ya, alias diam. Oke? Sudah sepakat ya semua? Paham ya? Ya, oke, kita mulai. Tepuk dua. Ya. Ini masih belum fokus ini, masih belum fokus. Ya, ibu ulangin. Tepuk tangan dua. Tepuk dua. Ya, ulangi lagi ya. Ini masih ada yang belum fokus untuk masuk di materi. Tepuk tangan tiga. Tepuk tiga. Ya, sudah lumayan ya. Nah, ibu satu kali lagi ya. Tepuk tiga. Ya, tepuk tangan dua. Oke, mantap ya. Silahkan duduk. Jadi sebelum ibu masuk materi, ini tentang malaikat. Pernah dengar ini tentang malaikat? Pernah. Pernah ya? Ya.
Nah, apa yang pertama? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Yang kedua? Iman kepada malaikat. Ya, benar. Yang ketiga? Iman kepada kitab-kitabnya Allah. Ya, yang keempat? Iman kepada Rasulullah. Yang kelima? Iman kepada hari kiamat. Yang keenam? Iman kepada qadar dan qadar. Masya Allah, tepuk tangan dulu semuanya. Masih diingat ya materinya yang sudah dipelajari sebelumnya ya. Yang kita dapatkan di kelas 7 ya. Jadi ini berkaitan dengan rukun iman ya. Pelajaran kita hari ini tentang rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Kedua ya, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi adapun tujuan pembelajaran hari ini yang anak-anakku harus capai yaitu memahami, peserta didik mampu memahami pengertian malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memahami tugas-tugas malaikat ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, siswa mampu memahami sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi itu lanjut ya tentang pengertian iman kepada malaikat Allah ya. Kira-kira apa itu malaikat? Ibu bertanya dulu. Ya. Apa itu malaikat? Ya, ini malaikat. Menciptakan Ya. dari cahaya dan mereka tidak tampak dan memiliki fungsi yang dapat dilihat dengan mata manusia. Ya, oke, Masya Allah. Ya, jadi malaikat itu adalah makhluk gaib ya. Makhluk gaib yang tercipta dari Cahaya. Atau nur. Ya, nur atau cahaya. Siapa namanya nur di sini, tidak ada ya? Saya ada nurnya. Oh, ada nurnya ya. Ya, berarti artinya itu nur itu cahaya ya. Ya. Jadi malaikat diciptakan dari nur ya, cahaya. Kalau manusia diciptakan dari apa? Tanah. Manusia diciptakan dari tanah. Kalau jin? Api. Ya, jin itu diciptakan dari api. Jadi kita khusus untuk pelajaran malaikat yang diciptakan dari cahaya. Oke, paham ya?
Israil, malaikat Mikail, Israfil, kemudian Munkar dan Nakir, Rakib dan Atid, dan Malik, ya, dan Ridwan. Nah, itu semua harus kita hafal ya. Ya, tugasnya kita satu-satu ya. Jadi tugasnya malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul ya. Nah, kemudian yang kedua malaikat Mikail membagikan rezeki ya. Jadi tugasnya ini malaikat Mikail bagikan rezeki, bagikan mama tak, bapak tak, uang ya, rezeki ya. Berupa yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan tak sehari-hari ya. Ya, oke, paham ya? Kemudian malaikat Israfil meniup sangkakala ya. Jadi kalau nanti sudah mau terjadi hari kiamat, ditiuplah ini. Bertugas lagi malaikat Israfil yang meniup trompet sangkakala ya. Ya, jadi ada dua tiupan ya. Jadi tiupan pertama semua manusia akan mati ya. Jadi semua kita tidak dapat ini ya. Semua kita tidak dapat ini hari kiamat ya. Ya, amin. Nah, jadi nanti pada saat ini malaikat Israfil ini meniup sangkakala yang pertama itu kan 2 kali ya. Tiupan yang pertama itu meninggallah kita semua umat manusia ya, umat Islam ya, seluruh umat manusia meninggal ya. Nah, kemudian sesudah itu ditiup lagi tiupan yang kedua, maka hancurlah seluruh alam semesta ya. Ya, yang mana dimaksud alam semesta? Bumi dan isinya. Ya, bumi, seluruh yang ada di bumi beserta dengan isinya ya. Baik itu gunung-gunung ya, baik itu lautan, apa lagi? Langit ya, luar angkasa ya, semuanya hancur. Bulan, bintang, matahari ya, semuanya hancur dan musnah ya. Ya, tidak ada lagi kehidupan yang ada kehidupan manusia, tidak ada kehidupan di bumi. Oke, paham ya? Oke. Nah, selanjutnya malaikat Israel ya, mencabut nyawa. Nah, ini tugasnya malaikat Israel yang mencabut nyawa. Jadi kalau ada orang yang sudah sampai waktunya ya, sudah dipanggil oleh Allah, nah inilah tugasnya malaikat Israel mencabut nyawa dari manusia ya. Oke, paham ya? Kemudian malaikat Munkar dan Nakir ya. Malaikat Munkar dan Nakir ini tugasnya kalau sudah dicabut oleh malaikat Israel ya, nyawanya manusia, kemudian diantarkan ke kuburnya, tempat peristirahatan terakhirnya. Nah, disinilah tugasnya malaikat Munkar dan Nakir ya, menanyai manusia di alam kubur ya. Merabuka ya, siapa Tuhanmu ya, semua itu pertanyaannya ya. Jadi kalian, makanya itu kita perlu belajar ilmu agama anak-anakku sekalian ya. Supaya kita ini paham, makanya kita itu diajarkan untuk membaca Al-Quran ya, karena ini semua dibahas di dalam Al-Quran ya. Oke, kemudian malaikat Rakib, apa tugasnya lagi malaikat Rakib? Mencatat amal baik manusia. Ya, mencatat amal baik manusia ya. Misalnya hari ini kita pergi sekolah untuk belajar, nah dicatat pada mata, indah, dicatat kebaikannya di sebelah kanan ya, karena pergi ke sekolah menuntut ilmu ya. Begitu. Jadi kalau ada kebaikan tak, maka dicatat di sebelah kanan. Nah, tugasnya ini malaikat Atid di sebelah kiri ya, di sebelah kiri. Jadi kalau ada keburukan itu di sebelah kiri ya, biasanya yang baik-baik itu di sebelah kanan ya. Ya, kalau misalnya lagi Indah, udah dapat dia temannya pulpennya, tapi tidak dikasih kembali. Ya, itu amal buruk ya. Ya, tapi tidak begitu Indah. Ya, misalnya ini contoh ya. Ya, kemudian dicatatlah Indah ini keburukannya. Indah jam segini dia dapat pulpennya temannya tapi tidak dikembalikan. Tetapi kalau dia dapat pulpennya temannya kemudian dikembalikan, nah dicatatlah amal baiknya. Oke, paham ya? Nah, kemudian
yang tidak mau masuk surga ya? Semua orang pasti mau masuk surga. Siapa yang tidak mau masuk surga? Pasti semua orang mau masuk dalam surga. Karena digambarkan dalam Al-Quran itu surga itu adalah tempat yang sangat indah, ya? Ya, sangat indah. Ya, sama namanya indah. Ya, tempat yang sangat tentram, nyaman, ya. Ya, surga itulah gambarannya dalam Al-Quran. Ya, jadi semua kita masuk di sana, ya. Nah, itulah tujuannya kita untuk belajar anak-anakku sekalian, ya. Ya, belajar pendidikan agama Islam, ya. Ya, dan diri tertib. Oke, paham ya? Paham. Nah, selanjutnya sifat-sifat. Ya, ini sifat-sifat malaikat. Nah, ini adalah sifat-sifat malaikat. Malaikat, apa yang pertama? Malaikat tidak memiliki jenis Ya, kelamin. malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Tapi menurut kalian, kira-kira itu malaikat bisa digambarkan seperti apa? Hah? Aduh, punya saya. Ya, saya. ya putih, ya, warnanya putih, punya sayap, ya, ya dan bercahaya karena tercipta dari cahaya atau nur, ya. Ya, saya rasa kalian sudah paham ya masalah gambarannya ini tentang malaikat ya, yang bersayap katanya. Ya, nah itu memang digambarkan juga dalam Al-Quran bahwa malaikat itu bercahaya, memiliki sayap, ya, ya, tapi tidak memiliki jenis kelamin. Jadi tidak ada bisa menentukan bahwa malaikat itu jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Tapi yang digambarkan itu malaikat memiliki sayap, ya. Jadi banyak sekali malaikat. Kemudian malaikat tidak makan dan minum. Kalau manusia makan dan minum, berarti itu letak perbedaannya ya. Nah, malaikat tidak makan dan minum, tidak memiliki nafsu. Kalau manusia makan dan minum. Kamu tidak makan dan minum bagaimana? Mati. Ya, dipanggil sama malaikat diserahin. Ya, tapi tidak juga kalau misalnya tidak makan dan tidak minum dalam hal berpuasa, ya. Ya, kalau puasa itu kan ceritanya tidak menahan, ya. Itu justru menyehatkan, ya. Kemudian bertambah pahala untuk kita di sisi Allah, ya. Kemudian malaikat tidak menikah dan berketurunan. Ya, kalau manusia gimana? Menikah. Ya, manusia memiliki keturunan dan menikah, ya. Manusia menikah dan memiliki anak, ya. Oke. Kemudian malaikat dapat mengubah wujudnya atas isim Allah. Jadi malaikat ini bisa berubah wujud, ya. Kalau manusia? Tidak. Ya, tidak bisa berubah wujudnya. Karena manusia tidak memiliki sayap, ya. Bagaimana kalau manusia memiliki sayap, ya? Jadi yang memiliki sayap itu hanya malaikat, ya. Kemudian malaikat selalu taat kepada Allah atas perintahnya, ya. Ya, malaikat selalu taat kepada Allah. Ya. Bagaimana bentuk ketaatannya malaikat? Tidak berbuat maksiat. Iya, tidak berbuat maksiat. Ya, benar ya teman-teman dulu. Selalu beribadah, ya, tidak pernah membantah perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah dengar ceritanya ini Nabi Adam, ya? Ya. Ini malaikat adalah makhluk yang selalu taat terhadap perintahnya Allah. Ketika disuruh bersujud, ya, bersujud di hadapan Nabi Adam, nah malaikat bersujud, ya. Ya. Kemudian siapa yang tidak mau bersujud? Iblis. Iya, iblis. Iblis yang sangat pembangkang, ya, karena tidak mau mendengarkan perkataan perintah Allah, ya. Jadi malaikat yang bersujud, ya. Kenapa malaikat bersujud? Karena selalu taat kepada perintah Allah. Kenapa ini jin tidak mau
lebih tinggi derajatnya. Dia mengatakan bahwa lebih tinggi derajatnya ini jin daripada ini Nabi Adam, karena hanya diciptakan oleh apa? Tanah. Ya, iya. Itulah bentuk dari ketaatannya malaikat ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian mereka tidak pernah lelah beribadah. Ya, kalau manusia tidak pernah lelah beribadah. Ya, saya tanya dulu tentang ibadahnya. Kira-kira siapa tadi yang sholat subuh? Ya, masya Allah. Kita dulu untuk yang sholat subuh nih. Itu Allah untuk yang sholat subuh, ya. Nah, kalau kita ya ini harus ikutin mereka. Tidak pernah berhenti untuk beribadah kepada Allah. Sama dengan kita manusia, kita harus beriman kepada mereka. Dengan mengikutinya dengan selalu beribadah kepada Allah. Bagaimana bentuk ibadahnya kita sebagai manusia? Sholat, menunaikan haji, bersedekah, masya Allah. Tapi yang paling utama itu anak-anakku sekalian, kalian harus sholat 5 waktu, ya. Berapa kali sholatnya? 5. Ya, 5 kali dalam sehari semalam. Ya, harus itu ya. Ya, karena nanti dicatat itu tak berkata. Tidak mengerjakan sholat dan dicatat lagi. Ya. Ya, iya, jadi tolong ya anak-anakku sekalian perhatikan itu tentang sholat ya. Karena ini adalah rukun Islam ya. Dikatakan sebagai orang Islam kalau kita lebih mengerjakan sholat ya. Ya, sama juga dengan ini rukun iman. Jadi harus dipenuhi ini ya. Ya, khususnya ini tentang malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kemudian ya malaikat ini tadi ya, malaikat tidak mempunyai nafsu seperti manusia ya. Malaikat tidak memiliki nafsu, dia tidak makan dan tidak minum. Kalau manusia itu memiliki rasa nafsu untuk menikah, untuk makan dan minum ya. Nah, ya ada rasanya ya, tidak rasa ingin ya, rasa ingin, keinginan. Nah, sudah paham ya masalah sifat-sifat malaikat. Nah, di sini ada dari matematiknya tentang iman kepada malaikat. Quran surah Al-Baqarah ayat 98. Kira-kira anak-anakku sekalian, siapa yang bisa membacakan ibu ini Quran surah Al-Baqarah? Saya. Oh ya, ya silakan nak. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa inna Allaha aduwwan lil kafirin. Masya Allah. Ya, bagus sekali ya caranya membaca Al-Quran ya. Ya, sekarang artinya siapa yang membacakan ibu artinya? Ya, silakan nak. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril, Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Ya, Quran surah Al-Baqarah ayat 98. Ya, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, ya, dan merupakan musuh, ya. Ya, musuh, merupakan musuh orang-orang kafir, ya. Ya, jadi ini dasarnya ya, iman tentang kepada malaikat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk beriman, ya, kepada malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Paham ya tentang ini? Surah Al-Baqarah. Ini perbedaan yang secara spesifik ya tentang sifat-sifat malaikat. Nah, tadi Ibu juga sudah jelaskan bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya yang berbeda dengan manusia yang diciptakan dari jin dan dari tanah dan jin dari api. Ya, ya itu letak perbedaannya ya. Jadi nanti kalian
perbedaan penciptaannya, ya. Malaikat diciptakan dari nur, cahaya, manusia diciptakan dari tanah, dan jin diciptakan dari api. Jadi harus dihafal ini di luar kepala, ya. Nah, kemudian, ya, ini malaikat tidak dapat dilihat oleh manusia, ya. Tidak ada kira-kira di sini yang pernah melihat malaikat? Tidak, tidak ya. Ya, hanya membacanya saja, ya, tentang malaikat-malaikat. Karena ini makhluk gaib yang tidak bisa dilihat dengan manusia, ya. Ya, kecuali pilihan Allah, Rasul pilihan Allah itu, ya, Nabi Muhammad SAW itu pernah melihat malaikat Jibril, ya, ditampakkan. Ya, malaikat Jibril itu pernah dilihat oleh Rasulullah dan ditampakkan, ya. Karena kan ini malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, oke. Kemudian sifatnya itu selalu taat kepada Allah, itu juga tadi sudah jelaskan, tidak pernah membangkang. Kemudian selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak makan dan minum, dan tidak memiliki nafsu, ya. Ya, tidak beristri dan tidak memiliki jenis kelamin. Oke, sampai di sini ada yang bisa dipahami? Sejauh ini dipahami, ya? Paham? Paham. Karena paham, Ibu kasih pertanyaan, ya. Apa yang dimaksud malaikat tadi? Malaikat adalah dari cahaya. Terus? Dan dia adalah makhluk yang menuruti segala perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagus, indah. Ya, kita dulu. Ya, kemudian ada berapa lagi tadi malaikat yang Ibu jelaskan? 10. Ya, 10, ya. Beserta dengan tugas-tugasnya. Jadi dihafal semua itu nanti, ya. Ya, insya Allah. Nah, kemudian bagaimana lagi sifatnya itu malaikat? Tidak memiliki kelamin. Ya, Tidak tidak makan dan minum, tidak memiliki jenis kelamin, tidak memiliki nafsu, dan apa lagi? keturunan. Ya, tidak memiliki keturunan, ya, dan selalu bertakwa kepada Allah. Oke, saya kira paham, ya. Nah, di sini Ibu karena sudah paham materinya Ibu. Di sini Ibu ada LKPD, ya, lembar kerja siswa, ya. Ya, jadi sebentar Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok, ya. Kelompok pertama saja kelompoknya Indah, ya. Kemudian kita kelompok 2, kita kelompok 3, ya. Oke. Nah, Ibu bagikan, ya. Ini kelompok 2. Ini pertanyaannya kelompok kan jawab di sini. Oke. Ini kelompok 3. Ya, silakan anak-anak sekalian mencari permasalahan dari ini LKPD yang Ibu sudah bagikan, ya. Ya, silakan bekerja sama dengan kelompoknya untuk mencari permasalahan ini, ya. Nah, silakan saling bekerja sama semua. Ya, tulis semua nama kelompoknya, kelompok berapa, kemudian tulis nama anggotanya, ya. Ya, tulis saja di sini nama kelompok berapa, kelompok 2, ya. Nah, tulis namanya, ketua dan anggota. Siapa ketuanya? Dan ketuanya nanti
mempresentasikan di depan kelas ya. Ya, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ya, silakan. Kalau ada yang kurang jelas, silakan dipertanyakan. Ya, kalau ada yang kurang jelas, silakan bertanya sama ibu. Ya, silakan bersama-sama cari jawabannya.
menit lagi ya. Ya, silakan Ibu kasih waktu 5 menit lagi ya. Sebelum kita mempresentasikan di depan kelas tentang ini materi kita di LKPD ya. Gimana anak-anakku sekalian? Sudah? Sudah ya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Oke, karena sudah semua ya hasil kerjasamanya, kita konsentrasikan dulu di depan kelas. Kelompok berapa dulu yang mau mulai? 1. Ya, kelompok 1 ya? Ya silakan, kelompok 1 Indah. Oke, kelompok keduanya ya, kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan yaitu Firdawiya, Nur Hikmah, Dupali, dan Sahira Anaya Ismail. Pada soal nomor 1, apa pengertian iman kepada malaikat? Beriman kepada malaikat adalah beriman kepada malaikat Allah yang diciptakan dari cahaya, dan beriman kepada malaikat seperti pada rukun iman yang kedua. Nomor 2, sebutkan 3 perbedaan antara malaikat dan manusia. Malaikat tidak memiliki nafsu atau keinginan pribadi. Manusia memiliki nafsu dan keinginan, yaitu nafsu makan. Dan malaikat tidak memiliki jenis kelamin, sedangkan manusia memiliki jenis kelamin. Dan malaikat terbuat dari cahaya, sedangkan manusia terbuat dari tanah. Nomor 3, mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Karena dalam rukun iman kita diperintahkan Allah untuk beriman kepada malaikat. 4, sebutkan 5 malaikat beserta tugasnya. 1. Malaikat Jibril, tugasnya yaitu menyampaikan wahyu. 2. Malaikat Mikail, menyampaikan rezeki. 3. Malaikat Ridwan, menjaga pintu surga. 4. Malaikat Malik, menjaga pintu neraka. 5. Malaikat Israel, yang bertugaskan untuk mencabut nyawa. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ya, bagus ya. Cara penyampaiannya juga bagus ya. Ya, silakan kelompok 2 tidak bongkar ya. Yang bongkar dengan kelompok 1. Ya, silakan perwakilannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun nama anggota kelompok: Fitri Hafid, Muhammad Faiz, Muhammad Erin. Nomor 1, apa pengertian iman kepada malaikat? Iman kepada malaikat adalah mempercayai bahwa malaikat itu ada. Nomor 2, sebutkan 3 perbedaan antara malaikat dan manusia. Malaikat terbuat dari cahaya atau nur, sedangkan manusia terbuat dari tanah. Nomor 3, mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Kita harus beriman kepada malaikat karena perintah Allah dan sebagai bukti bahwa malaikat itu ada. Nomor 4, mengapa kita harus beriman? Agar kita mendapat petunjuk dan bimbingan, menghindari kesesatan dan mendapatkan perlindungan. Nomor 5,
Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. 2. Israfil meniup sangkakala pada hari kiamat. Nomor 3. Israfil mencabut nyawa. Ya, sekian. Sekian, terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ternyata kelompok 2 tidak mau kalah juga ya dengan kelompok 1. Ya, kelompok 3 jangan juga mau kalah dengan kelompok 2. Ya, silakan kelompok 3. Perkenalkan nama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiara Amin dari kelompok 3. Saya memperwakilan 1. Apa pengertian iman kepada malaikat? Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur yang terbuat dari cahaya. 2. Sebutkan 3 perbedaan antara malaikat dan manusia. Mereka memiliki tugas dan fungsi tertentu dalam menjalankan kehendak Allah Subhanahu wa taala. 3. Mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Karena banyak keutamaan beriman kepada malaikat, yaitu mendapatkan pahala, mendapatkan tempat yang mulia, perlindungan dari api neraka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, tepuk tangan dulu. Ya, semua bagus ya caranya menyampaikan hasil dari diskusinya ya. RKPD-nya, cara penyampaiannya juga bagus ya, suaranya juga bagus karena keras-keras semua suaranya ya. Ya, terima kasih atas ini pengerjaannya ya. Nah, saya kira paham ya untuk materi kita kali ini ya. Ya, sudah paham tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala hari ini ya. Sudah tahu apa tugas-tugas malaikat Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, sudah tahu berapa jumlahnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah ya. Kemudian sudah tahu juga bagaimana sifat-sifatnya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah paham semua ya? Ya, alhamdulillah. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu apakah ada anak-anakku sekalian yang bisa simpulkan dulu ini materi kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan dulu, siapa yang menyimpulkan? Ya, oke, Indah ya. Indah ini yang paling aktif ya. Oke. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya dan memiliki tugas tertentu dan selalu bertakwa dan melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jumlah malaikat ada 10 dan wajib diketahui. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin dan tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Oke, masya Allah, tepuk tangan dulu. Ya, luar biasa sekali ya, paham sekali dengan materi kita hari ini. Dan saya yakin dan percaya anak-anakku sekalian, bukan hanya Indah, tapi kita semua yang belajar hari ini paham tentang malaikat-malaikat ya. Ya, semoga ya. Jadi Ibu akhiri ya. Semoga hari ini pembelajaran kita berkah ya. Kemudian kita terus beribadah ya. Selalu beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ya, karena merupakan bagian dari rukun iman ya, dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Saya kira cukup untuk materi Ibu. Insyaallah minggu depan kita akan berjumpa lagi dengan materi tentang ruksa ya. Ruksa itu artinya kemudahan ya. Jadi kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah ya, untuk menjalankan ibadah. Ya, untuk nanti lebih lengkapnya insyaallah minggu depan kita akan pelajari tentang ruksa dalam ibadah, sholat ya. Kemudian ada namanya ruksa dalam puasa, zakat, dan ruksa dalam haji.
Berisalah kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi